Berbagai hal tidak terduga mungkin saja terjadi dalam sebuah penerbangan domestik maupun internasional. Masalah-masalah seperti kondisi cuaca, sistem pesawat, turbulensi, atau beberapa hal lainnya pernah terjadi sebelumnya. Dan siapa sangka, kondisi darurat juga bisa datang dari kru pesawat atau lebih tepatnya pilot. Berbagai sumber berita dalam dan luar negeri mengungkap bahwa sebuah pesawat milik Turkish Airlines yang terbang dari Seattle ke Istanbul melakukan pendaratan darurat di New York pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 lalu setelah kapten dari pesawat tersebut meninggal di dalam pesawat. Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Penerbangan TK204 yang menggunakan pesawat Airbus A350-900 lepas landas dari Seattle tidak lama setelah pukul 7 malam waktu setempat pada hari Selasa malam. Namun dalam penerbangan itu sang pilot tampaknya mengalami masalah di atas wilayah Kanada. Ketika itu sang kapten yang bernama Ilcehin Pehlivan, 59 tahun dinyatakan pingsan dalam penerbangannya. Kapten tersebut kemudian menghembuskan nafas terakhir setelah jatuh sakit. Ketika pertolongan pertama kepada kapten diberikan oleh kru di sampingnya, namun ternyata pada saat itu tidak banyak yang bisa dilakukan. Dan sejak saat itu, kru kokpit lainnya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Namun, nyawa dari sang kapten tidak dapat diselamatkan. Pilot kedua dan juga kopilot yang bertugas di dalam penerbangan tersebut segera mengambil alih kendali dari sang kapten dan membawa pesawat itu menuju ke Bandara John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat. Kru kokpit memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Tetapi beberapa sumber menyatakan bahwa sang kapten telah meninggal sebelum pesawat itu mendarat. Pesawat Airbus tersebut kemudian diinformasikan mendarat di New York sekitar 8 jam setelah meninggalkan Seattle atau sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Penyebab kematian sang pilot tersebut belum diketahui. Namun dapat dipastikan bahwa pilot harus menjalani pemeriksaan kesehatan setiap 12 bulan. Sementara mereka yang berusia di atas 40 tahun harus memperbaharui sertifikat kesehatan setiap 6 bulan. Kapten Pehlivan diketahui telah terbang dengan Turkish Airlines sejak tahun 2007 dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin pada awal Maret. Namun ternyata tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi pekerjaannya. Saat pesawat Airbus tersebut mendarat, pesawat itu disambut oleh personel darurat. Menurut otoritas bandara, hingga hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, penyebab kematian sang pilot tersebut belum diketahui secara pasti. Kapten Pehlivan terakhir melakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Kapten diketahui menjalani pemeriksaan kesehatan itu dan semuanya dinyatakan baik-baik saja. Ia dinyatakan lulus. Belum ada laporan resmi mengenai kondisi kesehatan pilot yang disebarkan atau dipublikasikan oleh pihak maskapai. Asosiasi Pengatur Lalu Lintas Udara Turki atau TATKA mengatakan bahwa Kapten Pehlivan telah mengabdi kepada komunitas penerbangan selama bertahun-tahun dan mereka mengucapkan belasungkawa kepada keluarga, teman, serta kolega-kolega sang kapten. Sementara itu, maskapai Turkish Airlines sendiri mengatakan bahwa mereka sangat berduka atas kehilangan kapten mereka. Dan pihak maskapai juga menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, rekan kerja, dan semua yang dicintainya. Namun siapa sangka peristiwa semacam ini bukan terjadi untuk pertama kalinya. Jika kita mengingat ke belakang, tepatnya pada tanggal 21 Juli tahun 2022 silam, pesawat Airbus A320 milik Citylink dengan registrasi PKGLW yang terjadwal terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan 171 orang di dalamnya pun pernah mengalami hal serupa. PIC yang bertugas dalam penerbangan tersebut adalah Kapten Boy Awalia berusia 48 tahun dan First Officer Oki Alfiansyah. Sekitar pukul 6:15 pagi waktu Indonesia Barat, pesawat mulai lepas landas dengan normal. Namun 7 menit kemudian, pilot penerbangan tersebut mendeklarasikan pen dan melaporkan request RTB atau Return to Base.
pilot akan melakukan pendaratan darurat dengan alasan pilot incapacity karena Captain Boy mengalami darurat kesehatan. Sehingga pada pukul 6:56 waktu Indonesia Barat, pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda. Layanan kedaruratan sudah berjaga dan langsung melakukan evakuasi terhadap sang kapten. Namun sang kapten dinyatakan telah meninggal dunia. Insiden lainnya yang juga pernah terjadi dialami oleh penerbangan LATAM Airlines dari Miami, Florida ke Santiago, Chili pada Senin 14 Agustus 2023. LATAM Airlines Group menginformasikan bahwa pada 14 Agustus 2023, penerbangan LA505 dari Miami menuju ke Santiago dialihkan ke Bandara Internasional Tocumen di Panama. Karena pada saat itu penerbangan tersebut mengalami keadaan darurat medis. Salah satu dari 3 anggota kru kokpit yang bertugas dinyatakan meninggal dunia dalam penerbangan. Dan pada saat itu juga diketahui setelah pesawat mendarat dan kapten menerima bantuan medis, lebih lanjut informasi yang disampaikan adalah sang kapten telah meninggal dunia. Pihak maskapai menyebutkan pilot yang meninggal sudah bekerja di LATAM Airlines selama 25 tahun. Pihak perusahaan menyampaikan duka cita mendalam dan berterima kasih atas pengabdiannya, dedikasi, dan profesionalisme sang kapten. LATAM Airlines mengatakan telah melakukan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi nyawa pilot. Pilot yang kemudian diidentifikasi sebagai Andaur diketahui memulai karir terbangnya sebagai pilot pesawat tempur untuk Angkatan Udara Chili pada tahun 1985. Sebelum pindah bekerja sebagai pilot komersial untuk LATAM pada tahun 1998. Rekan-rekannya menggambarkan sosok sang kapten sebagai orang yang baik hati, cerdas, profesional luar biasa, dan ayah yang berbakti. Ia diketahui meninggalkan seorang putri yang lahir pada tahun 1994. Insiden lain serupa yang juga pernah terjadi menimpa seorang pilot American Airlines berusia 57 tahun pada tahun 2015. Sang kapten diketahui pingsan dan meninggal dalam penerbangan dari Phoenix ke Boston. Sang first officer langsung mengambil alih dan mendaratkan pesawat secara darurat di Syracuse. Dan seperti yang kita tahu, saat ini 2 pilot diharuskan berada di kokpit pesawat komersial besar setiap saat. Namun Badan Keselamatan Uni Eropa mengatakan teknologi sedang dikembangkan untuk memungkinkan seorang pilot tunggal mengoperasikan pesawat penumpang besar selama fase jelajah penerbangan. Langkah tersebut akan memungkinkan anggota kokpit lainnya untuk beristirahat. Meskipun badan tersebut menekankan perlunya tindakan untuk memastikan keselamatan dan untuk menanggapi awak yang mengalami kondisi darurat. Asosiasi Kokpit Eropa dan kelompok pilot lainnya telah bergabung untuk menentang inisiatif tersebut dengan alasan bahwa mengurangi kru kokpit kapan saja akan mempertaruhkan keselamatan di dalam pesawat. Jika kita mengingat sebuah teknologi baru, yaitu sebuah teknologi yang dirancang oleh Airbus bernama Dragonfly. Mungkin ini akan menjadi kaitan erat dalam masalah yang akan dihadapi di kemudian hari. Tapi juga banyak pilot-pilot dan beberapa pihak yang setuju dengan Dragonfly. Bagaimana dengan kalian? Turut berduka cita atas meninggalnya beberapa pilot di dalam penerbangan. Semoga seluruh pilot-pilot tersebut ditempatkan di tempat terindah Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga peristiwa semacam ini menjadi pelajaran yang penting dan berharga untuk di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.